Kalau ada oknum menamakan dirinya Habib atas nama keturunan Nabi, seolah-olah dia sama dengan Nabi, lalu bisa memberikan segala yang diinginkan. Apa kata salah seorang Habib? Kalian mau buat dosa, mau buat apa, silakan. Cintai Habib sebagai keluarga Nabi, kalian selamat. Nanti kalau kalian mati, tulis nama Habib itu, letakkan di bawah keningnya di dalam kain kafannya. Kalau nanti malaikat mungkar nakir nanya, nggak usah dijawab, tengokkan aja kertas tuh. Datang Habib Samjiddan, ngeliat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh tuh kertas. Beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Habib Salim Jindan nulis surat doa. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngeliat di dalam mimpinya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Adakah yang percaya? Banyak. Orang-orang jahil, orang-orang tidak berilmu, yakin dengan hal seperti itu. Dia juga mengatakan, kalau kalian mencintai kami sebagai Habib, pasti kami akan berikan kalian syafaat. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hari akhir dia menghadap kepada Allah dan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat itu. Sekarang ada di antara mereka yang memastikan, asal kalian mencintai kami, pasti kami akan berikan kalian syafaat dan masuk surga. Ini pembodohan yang luar biasa bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah, jumpa lagi di channel Jagat Luktis. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ada seorang Ustadz Kiai Ulama Riau menanggapi terkait dengan sepak terjang para habaib di Indonesia ini. Sangat menyayangkan, ya. Ustadz ini memberikan sebuah statement yang luar biasa, menyayangkan, termasuk dengan bagaimana para oknum-oknum habaib bercerita, berceramah halu. Ada seorang yang sudah meninggal diselipkan surat, nanti masuk surga tanpa hisab. Ada orang sudah meninggal, oknum habaib 80-90 tahun, digali kuburannya, sedang baca Quran, sedang makan pisang goreng, sedang ngopi ya. Nah, itulah kenapa banyak kiai-kiai Nusantara sekarang menanggapi terkait polemik nasab ini dengan berpihak kepada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang memang real. Apa yang disajikan Kiai Imad tanpa tedeng aling-aling, tanpa dibumbui rasa kebencian, dendam, sakit hati, dan sebagainya, karena memang yang disajikan adalah hak, fakta, faktual secara kitab, nasab, manuskrip, genetika, tes DNA tidak bisa dicuri. Darah itu Allah, ilmu, cara mendeteksinya harus pakai alat yang canggih, tidak bisa dengan hanya tulisan, dengan hanya fikih-fikih yang notabene sudah ketinggalan zaman, ya. Tetap harus pakai sebuah alat peneliti yang canggih, yang tahu dia keturunan siapa. Tidak bisa, tetap bisa untuk membatalkan sebuah siapa keturunan siapa. Jangan main-main. Genetika mereka itu G, haplogrupnya G, Yahudi Askenazi. Kalau keturunan Kanjeng Nabi adalah J1. Nah, ini sudah ada golongan sendiri seperti saya, golongan apa, orang tua sama ya nyambung. Seperti itu. O ya O, AB AB, AA. Pasti ada dalam keluarga itu ada nyambung tetesan darahnya, tidak mungkin tidak. Itu Allah yang menciptakan, tapi jangan dianggap
sepele, sederhana, ilmu Allah titiskan, teteskan, sampaikan kepada umat Rasulullah SAW untuk memang dikaji sampailah pada titik apa yang disebut dengan ilmu. Kamu mau apa siapa, menembus langit, menembus bumi, menembus apa, tapi dengan ilmu itu hak kalamullah, jangan dibantah ya. Cukup dengan rasa suka tidak suka, dalil dibuat-buat, hadis dipalsukan, mukibin yang notabene untuk ndoronya biar dilem ya, dipuji kesana kemari, ceramah-ceramah tapi dengan dalil-dalil yang dipelintir, kitab yang dibohongkan, membaca kitab anggitan mereka, karangan mereka yang sudah dijiplak, diganti narasinya, dirubah dalilnya, dipalsukan hadisnya, kan luar biasa. Maka dari itu marilah kita sadar semuanya ya. Mereka disadarkan jangan sampai mengaku duriah Rasul. Ini Nusantara, ini Indonesia, mari bersama-sama hidup rukun, gotong royong. Jangan ada mereka yang paling mulia di bumi Nusantara ini. Karena pejuang-pejuang Nusantara dulu tidak menginginkan hal ini terjadi. Siapa yang paling top? Karena pejuang-pejuang itu tidak ingin pamrih. Apalagi mereka yang mengaku cucu Nabi tidak pernah berjuang di bumi Nusantara ini. Nunut anget, nunut urip. Sekali lagi mohon maaf, engkar yang di Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.